Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. 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 Hari ini adalah hari spesial karena hari ini ada perayaan Imlek. Kita boleh bersyukur dan boleh berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Oh lemes, saudara siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Kita akan bersama-sama naikkan pujian karena kita boleh bersyukur untuk kasih-Nya, untuk anugerah-Nya yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita naikkan pujian Ajaib Kau Yesus. Mari saudara naikkan pujian ini dengan hati saudara, dengan segenap hati saudara. Kita mohon Roh Kudus memimpin kita. Bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat suara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Sama-sama naikkan pujian. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Ajaib Kau Yesus, Ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Dengan apa yang Dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. sekali lagi. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ibadah pagi ini
Kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, bunyinya demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya persilakan duduk saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, hanya karena kasih dan anugerah-Mu lah kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun baru Chinese. Semua hanya karena penyertaan Tuhan. Kalau kami boleh melihat di mana hari-hari kami penuh dengan berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena itu kami mau membalikan segala pujian, hormat dan syukur hanya kepada Tuhan Allah kami yang telah memimpin dan memberkati hidup kami. Dan biarlah Tuhan, sebagaimana di tahun yang lalu Tuhan telah menolong kami, kami percaya Tuhan yang sama akan memberkati kehidupan kami di tahun yang baru ini. Kami rindu Tuhan, setiap anak-anak Tuhan semakin lagi hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, semakin taat akan Engkau dan semakin mau dipimpin oleh Engkau di dalam tahun yang baru ini. Kami tahu di dunia ini tidak semakin baik, pasti ada tantangan, ada masalah. Tapi kami memiliki Tuhan kami yang hidup yang lebih besar dari setiap pergumulan yang ada. Karena itu kami mau serahkan hidup kami di tahun yang baru ini. Kami tidak tahu hari esok, tapi yang kami tahu kami memiliki Tuhan Yesus. Engkau ada di hari esok. Engkau ada di setiap perjalanan hidup kami. Dan Engkau akan menolong. Karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan saat ini Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang-orang Chinese di muka bumi ini. Secara khusus yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan maupun apapun Tuhan. Biarlah mereka boleh mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba juga mau berdoa untuk setiap orang-orang Chinese maupun seluruh keturunan Chinese yang sudah hidup di dalam Tuhan. Biarlah mereka semakin lagi giat, semakin lagi mau dipakai oleh Engkau. Dan menyadari bahwa hidup ini singkat. Karena itu biarlah hidup kami yang singkat ini kami gunakan untuk hal-hal yang bernilai kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami bersatu hati mendukung setiap saudara-saudara kami. Kami mengangkat nama-nama mereka di hadapan-Mu. Untuk Bapak Harili, untuk Ibu Nina Panginda, untuk Ibu Evita Marindang, Sylvia Sau, Dante Hardi, Arthur Palar, Anton Warau, dan juga kami mau berdoa untuk adiknya Ibu Tuti, Ibu Ratnawati yang berada di Surabaya, di mana menurut medis imunnya sudah tidak bisa membaik. Tapi kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di mana Tuhan bukan saja mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, tapi Engkau juga mati bagi setiap sakit penyakit kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tolong mereka Tuhan untuk tetap mempercayai apapun yang Tuhan buat adalah baik adanya. Karena itu biarlah mereka semakin hidup di dalam Engkau, mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya kekuatan dan penolong hidup mereka. Dan saat ini juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat. Kami rindu Tuhan, jemaat yang telah Kau bangun. Biarlah mereka semakin dewasa di dalam iman, kebenaran, dan saling mengasihi, saling mendoakan, saling menghibur, dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Dan saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk gembala kami Pendeta Edi Vensis yang berada di Jakarta dan akan berangkat ke Jawa Tengah.
Biarlah Tuhan memberkati pelayanan dia di Indonesia. Sehingga melalui kehadiran dia, Injil yang akan dia bawakan dan akan disampaikan, banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Dan bagi yang sudah percaya juga, iman mereka semakin lagi diperbaharui di dalam Kristus. Dan biarlah semua ini demi kemuliaan Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia di dalam juga pemulihan banjir di Aceh, Sumatera dan tempat-tempat yang daerah-daerah miskin dan terlantar. Tuhan kasihani Tuhan. Biarlah pemerintahan kami, pemerintah Indonesia boleh mengatur dengan baik sehingga pertolongan dan juga pemulihan di Indonesia boleh terjadi secepatnya. Komeru juga berdoa untuk Amerika, pemulihan kestabilan politik, ekonomi, keamanan, imigrasi, dan juga bagi kaum liberal kami rindu mereka juga bertobat dan kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Engkau tahu setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Dan kami tahu Engkau hadir di tempat ini dan mendengar setiap seruan. Biarlah Engkau menjawab setiap pergumulan dan masalah kami sesuai dengan cara dan waktu-Mu. Karena kami tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Dan apapun yang Tuhan jawab, itu adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, biarlah Engkau menjawab setiap seruan doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Berilah kasih-Mu, berilah kasih-Mu, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara silahkan kasih senyum kiri kanan atau mungkin saudara mengucapkan gongsi pacai. Gongsi pacai. Kyongi gonggi. Selamat hari Minggu saudara ya. Kita boleh bersyukur. Tuhan memberikan kita nyanyian baru. Mari saudara kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersorak bagi Dia. Kita bergembira bagi Dia. Karena Allah kita Allah yang hidup. Mari saudara bertepuk tangan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Wow, wow, wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Naikkan pujian ini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku Untuk apa saudara? untuk memuji Allah kita. Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, Lalu apa saudara? lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Yesus. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu.
Haleluya. Yesus catat semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari yang pria naikkan pujian ini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, Amin. untuk memuji-puji Allah kita. Wow, wow, wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, Lalu percaya kepada lalu Tuhan. percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari saudara naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, Amin. untuk memuji-puji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, Lalu percaya kepada lalu Tuhan. percaya kepada Tuhan. Yesus cinta. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya Tengok kiri digenapi. kanan saudara cinta. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Amin. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tahan, yo senting kau suo. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tahan, yo senting kau suo. Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tahan, yo senting kau suo. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tahan, yo senting kau suo. Yang wanita saja. To Yesus I want, Yang wanita. to Yesus I need, Haleluya. Tengok kiri kanan to saudara. Yesus I tahan, yo senting kau Amin. Yang suo. pria katakan To Yesus I want. Yang pria. Tengok kiri kananmu. Yesus I need. Haleluya. To Yesus I tahan,有神经告诉我。 To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tahan,有圣经告诉我。To Yesus I want, to Yesus I need, Amin. to Yesus I tahan,有圣经告诉我，有圣经告诉我，有圣经告诉我。 Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita selalu cinta kepada siapapun. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita akan
Teruskan pujian kita, masih tetap berdiri. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan saya lagi, saudara. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji bagi kami. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami bersorak bagimu Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Puji Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tan Meichu, haleluya. Tan Meichu, haleluya. Haleluya. Tan Meichu, haleluya. Tan Meichu, haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Jangan malu-malu saudara. Yuk. Tuh. Wah. Ya. Tuh. Tan Meichu, haleluya. Amin. Tan Meichu, haleluya. Sampaikan. Belum semuanya. Tan Meichu. Tan Meichu, haleluya. Haleluya. Tan Meichu, haleluya. Haleluya. Sekali lagi Tan Meichu. Tan Meichu, haleluya. Amin. Tan Meichu, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Tan Meichu, haleluya. Haleluya. Tan Meichu, haleluya. 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 Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Setiap saat, setiap waktu, Hanya Kau Tuhan, yang aku perlu, yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku.
hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Yang pria naikkan pujian ini. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Setiap saat, Mari kita berdoa. setiap waktu, Terima kasih Tuhan. hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Yang wanita naikkan pujian ini. Setiap saat, setiap waktu, Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku perlu. yang aku perlu. Penyertaan-Mu, Kekuatan doaku. yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati saudara. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan, Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Thank you, Jesus. Today we celebrate Chinese New Year. And we ask you to bless our lives in the new year. And now we pray for Sunday school children and you. Bless them. Also bless the teacher so their faith can grow more and more in you. In the name of Jesus we pray. Amen. Silakan duduk saudara. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Ya, beri tepuk tangan saudara. Hari ini adalah hari yang spesial, pembicaraan juga spesial. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Bapak Pendeta Kim Jong-kook. Dia adalah seorang Korea tapi sudah 40 tahun melayani di Indonesia. Dan bahasa Jawanya lancar sekali. Dan tadi waktu saya tanya makanan kesukaannya apa? Gudeg. Jadi kalau saudara mau bicara bahasa Jawa hati-hati. Bapak ngerti. Ya Pastor Kim, saya persilakan. Kita sekali lagi berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu atas anugerah-Mu yang begitu besar. Pada pagi hari ini, Engkau juga memanggil kami sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Tiba saatnya, Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba yang kecil ini,
sebagai saluran berkat-Mu, sehingga anak-anak-Mu sungguh merasakan hadirat Tuhan, menyentuh dalam hati kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan melalui hidup kami. Kami serahkan jam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sungguh mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi dan sudah menjelang siang ya. Saya merasa sangat bersuka cita pagi hari ini. Sepertinya saya sudah tiba di Beijing ya. 2 minggu yang lalu saya melayani Persedi Semarang di Jawa Tengah. Minggu kemarin saya melayani di Korea. Hari ini Tuhan suruh di tengah-tengah saudara. Jadi dunia ini benar-benar kecil ya. Dan sebenarnya Hari Raya Imlek ini bukan hanya Hari Raya orang Chinese, termasuk orang Korea juga. Di Korea hampir 10 days long holiday karena Imlek. Makanya minggu kemarin, Senin kemarin saya ke sini, pesawatnya cukup ramai dan di sekitar hotel dan downtown di Korea, Seoul itu sepi sekali, nggak ada orang, semua pulang ke kampung gitu. Jadi Hari Raya Imlek bukan hanya orang-orang Chinese, tapi banyak orang-orang Asia yang merayakan. Saya lihat orang-orang Vietnam, orang Kambodia, orang-orang Southeast Asian country people, dia juga merayakan Hari Raya Imlek ini. Oleh anugerah Tuhan kita sudah memasuki sebenarnya tahun 2026, hampir lewat 2 bulannya, tanpa terasa sudah hampir akhir bulan Februari ini. Tapi tahun baru Imlek yang dinikmati oleh umat Kristen di Asian atau Chinese merupakan punya makna tersendiri. Tahun baru selalu kita teringat sesuatu yang baru. Tahun baru tidak otomatis membawa hidup yang baru, tapi merupakan kesempatan kita melihat apa yang kita lewatin dan apa yang kita akan ke depan. Merupakan satu momen untuk mengevaluasi dan berangkat lagi ke depan, yaitu panggilan Tuhan. Kita perlu suatu pembaruan, maka saya kasih judul khotbah hari ini adalah A New Spirit for the New Year Imlek. Kita harus siap sesuatu yang baru, segar, dan akan memperoleh satu kemenangan dan blessing sendiri dalam tahun 2026. Amin. Memang dalam penanggalan Tionghoa, tahun kuda, tahun ini tahun kuda ya. Tahun kuda melambangkan suatu energi, dinamika, atau semangat, passion, dan keberanian untuk bergerak maju. Saudara tahu, lihat kuda memberikan satu semangat yang dia menuju ke tujuannya dia jalan. Tapi saudara, energi atau semangat tanpa arah yang jelas akan terbuang sia-sia. Begitu banyak orang yang berlari-lari dengan semangat, tapi tidak tahu di mana dia pergi. Satu pertanyaan yang pagi ini kita juga menyimak, where are you going now? Kemana tujuan hidup Anda? Kalau arahnya salah, semangat percuma. Arahnya salah, keringatan saudara percuma. Karena itu kita memerlukan visi yang jelas dan roh yang benar dari Tuhan. Kalau kita merasakan setelah kita melewati masa-masa COVID, banyak orang mengalami ketakutan. Karena segalanya ketidakpastian. Apalagi akhir-akhir ini
kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, ya ChatGPT sepertinya punya jawaban sendiri, sehingga perubahan yang begitu speedy, so speedy. Jadi kalau kita mau berjuang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, kita kewalahan. Oleh karena itu kita perlu suatu power, kekuatan baru, berasal dari siapa? Tuhan. Hari ini kita belajar dari kehidupan seorang beriman bernama Kaleb. Kita sudah kenal Kaleb yang dia benar-benar memberi satu teladan bagi anak-anak Tuhan khususnya masa kini. Bagaimana kita bisa memulihkan spirit kita, spirit kemenangan, atau spirit seperti dimiliki oleh Kaleb. Dalam hidup perjalanan hidupnya begitu berliku-liku, tapi dia selalu memegang satu spirit atau yang dia memiliki satu keyakinan kemenangan. 4 poin yang saya akan bahas pagi hari ini sehubungan dengan power of spirit, datang dari iman yang dari Kaleb yang tunjukkan kepada kita. Yang pertama adalah Kaleb punya iman yang melampaui kenyataan. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 dan ayat 31, kita coba baca bersama dengan bahasa Indonesia, 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu pandangan Kaleb terhadap musuh-musuhnya. Ayat 30. Ada yang orang lain, 1, 2, 3 ayat 31. Tetapi orang-orang pergi di sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Di antara 12 pengintai, 10 pengintai punya sikap untuk melihat sesuatu dengan kenyataan. Melihat dengan situasi kondisi yang mereka hadapi. Impossible. Kita terlalu kecil, kita tidak mungkin menang. Mereka hidup tergantung dengan situasi kondisi. Mereka hidup tergantung dengan logika mereka, hitung-hitungan. Masukkan input di komputer, kalau outputnya tidak oke, dia nggak bergerak. Itu namanya orang berdasarkan rasionya, perhitungan. Tapi di dalam ayat 30, sikap Kaleb berbeda. Dia bilang, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab, baca sama-sama, kita pasti akan mengalahkannya. Amin, saudara. Dua kelompok orang sangat berbeda sikap hidupnya. Kalau kita mau melihat situasi kondisi yang begitu cepat terjadi perubahan zaman ini, kita dipengaruhi atau diatur oleh situasi kondisi, kita kewalahan. Semua harga naik, wah, Presiden Trump selalu berubah, omongannya ada yang segala perselisihan antara politikus, ada berbagai permasalahan sosial, dunia ini sedang mengalami kegoncangan. Jadi apa yang kita punya sikap terhadap sikon, kalau kita dipengaruhi, hidup tergantung dari situasi kondisi, no way, gak bisa hidup. Tapi Kaleb punya kelebihan ialah, kita pasti akan mengalahkannya. Amin, saudara. Perbedaannya jelas, 10 pengintai berbicara berdasarkan situasi kondisi logika manusia, Kaleb berbicara berdasarkan iman kepada janji Tuhan yang
tidak pernah berubah. Maka di dalam Ulangan pasal 12, Ulangan pasal 1 ayat 21, Tuhan berfirman. Di dalam 21, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Ayat 21, ayat 22, kita baca sama. 1, 2, 3, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di sini ada 4 kata kerja yang saudara perhatikan. Orang yang hidup berdasarkan iman, orang yang hidup berdasarkan janji Tuhan, ada 4 kata kerja. Maju, maju, go up. Apapun ada permasalahan, apapun ada tantangan, kita maju tanpa pantang mundur. Amin. Maju. Kemudian kedua adalah dudukilah negeri itu. Meraih tanah yang dijanjikan itu, meraih, bukan hanya maju tapi mencapai tujuan dan meraih tanah itu. Dudukilah dengan 2 sikap. Kata kerja ketiga adalah janganlah takut. Orang yang sungguh-sungguh punya iman 100%, dia sudah terlepas dari rasa ketakutan. Kalau orang yang punya iman 95%, sisa 5%-nya jadi rasa ketakutan. Ketiga, Yesus bersama murid-muridnya berangkat di danau itu, mereka kebingungan karena anginnya ribut. Jadi mereka takut sekali. Tuhan, kenapa engkau tidur padahal perahu ini hampir hancur? Apa yang Yesus katakan? Mengapa kalian takut? Kurang beriman. Saudara, sering kita didekati dengan rasa ketakutan. Kalau rasa ketakutan mendekati saudara, kita harus usir. Kalau Anda dikuasai oleh rasa ketakutan, pasti Anda akan kalah. Jadi di sini kan sikap janganlah takut dan janganlah apa? Patah hati. Do not be afraid, do not be discouraged. Kita kalau sudah seperti patah hati, sudah habis. Kalau kita dikuasai oleh rasa takut sebelum melakukan apa-apa, kita kalah. Jadi saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, iman Kaleb tidak ditentukan oleh situasi, tetapi oleh firman Tuhan yang melihat dengan mata rohani, bukan hanya mata jasmani. Kemenangan dimulai ketika kita membuka mata rohani dan percaya pada janji Tuhan lebih dari situasi kondisinya. Saya sebenarnya seorang Korea, tapi sudah jatuh cinta dengan Indonesia, sehingga lebih daripada separuh hidup saya hidup di Indonesia. Makan gado-gado, nasi pecel, ikan lele. Saya begitu tiba di Indonesia langsung cari nasi Padang. Sampai pulang nasi Padang. Jadi sepertinya bukan saya cari Indonesia, tapi saya disuruh oleh Tuhan. Ketika saya selesai studi S1, saya diberi kesempatan untuk studi di Amerika untuk melanjutkan. Saya sebenarnya engineer arsitek. Tapi Tuhan sepertinya memberi beban di hati saya. Aku mau pakai engkau sebagai engineer arsitek, bukan bangunan tapi jiwa. Engineer arsitek jiwa. Aku nggak bisa omong, aku ini anak pemalu. Aku punya 4 kakak perempuan. Saya hidupnya di tengah-tengah perempuan. Aku nggak berani dimanja. Suruh omong merah, lari kabur. Tapi Tuhan bilang, aku mau pakai engkau sebagai engineer arsitek jiwa.
hitung-hitung engineer arsitek jiwa paling pendeta atau misionaris. Tapi waktu itu saya masih sangat polos. Oke Tuhan, Engkau mau pakai saya siap. Jadi semua rancangan saya mau studi Amerika dibatalkan. Masuk sekolah teologi. Jadi tahun 83 saya diutus ke Indonesia. Selama 41 tahun saya mulai perjalanan hidup saya penuh dengan mujizat. Saya setiap hari merasa gagal, gak mampu, tapi Tuhan memampukan. Janji firman Tuhan mengikat kaki saya, hidup saya. Hanya saya berkata, anugerah Tuhan, the grace of God, God's blessing. Saya berdiri di depan saudara. Kaleb, dia sebenarnya benar-benar punya mata rohaninya terbuka. Dia tidak melihat dunia dengan mata jasmani, tapi dia melihat dengan mata rohani. Itu namanya visi. Apa yang Anda lihat itu menentukan perhatian saudara. Seorang ilmuwan, dia selalu mencari di mana yang suatu ilmu yang baru. Seorang businessman selalu cari di mana ada duit, dia kejar di situ, benar? Seorang misionaris selalu cari di mana ada jiwa yang belum mengenal Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, Kaleb dia benar-benar tidak hidup tergantung dengan apa situasi kondisi. Kita harus bangun. Oh, Pak Pendeta, aku ini tua, aku ini sering sakit-sakitan, biar saya mati aja. Itu dosa besar loh. Jangan sembarangan Anda omong, aku mati aja, aku ini jadi beban anak saya. Jangan. Umur sebenarnya tidak mempengaruhi. Anda umur biologis sudah 70 tahun, 80 tahun, tetap di hadapan Tuhan anak-anak Tuhan. Amin. You're still children. Anda sebagai anak di hadapan Bapa yang Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa. Dia adalah El Shaddai. Dia adalah Bapa kita. Maka pertama kali spirit Kaleb yang hidup berdasarkan iman, bukan kenyataannya. Kita harus terlepas dari belenggu-belenggu yang mengikat saudara dengan situasi kondisi. Anda dan saya sebenarnya sangat diberkati oleh Tuhan. Dapat kebebasan beribadah, pujian bebas. Masih banyak negara-negara tertentu, Afghanistan, Timur Tengah, berbagai negara Central Asia country, mereka nggak bisa ibadah. Mereka nggak bisa nyanyi karena diawasi, ditangkap. 20 pendeta di China sekarang ditangkap karena mereka ibadah dan gerejanya dibakar. Saudara, kita mesti bersyukur. Kita punya Allah yang begitu baik. Tahun Imlek, tahun Baru Imlek ini merupakan satu perubahan di dalam sikap hidup kita. Transformation. Selama ini kita hidup dengan situasi kondisi. Selama ini kita hidup seberapa besarnya uang saya di bank. Uangnya banyak, senyum, uangnya sedikit, dompetnya tipis, senyumnya hilang. Itu bukan orang Kristen. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, Kaleb punya spirit yang luar biasa, itu berdasarkan iman yang berpegang teguh pada janji Tuhan. Saudara, janji itu ada dua macam. Itu janji dari Tuhan kita kenal covenant. Janji yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Tapi promise, kita janji-janjian.
sering kita ditipu, sering kita dibohongin. Sehingga kadang-kadang pengalaman kita dibohongin oleh manusia itu mempengaruhi sampai kita nggak percaya apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Dia nggak pernah berubah. Dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat 9, kalau di dalam pasal 4 itu ada satu percakapan antara Yosua sama Kaleb. Kaleb mengingat janji yang diberikan Tuhan melalui Musa 45 tahun berlalu. Coba, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefunne orang kenas itu kepadanya. Ayat 7, ayat 6. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadese Barnea. Ayat 7. Aku berumur 45 tahun ketika aku disuruh Musa. Berarti 40, sekarang dia umur berapa tahun? 85 tahun, berarti 45 tahun dia nggak pernah lupa janji yang Tuhan berikan. Dari Kadese Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Karena Kaleb sama Yosua berdua, mereka bersama-sama pengalaman 45 tahun yang lalu. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu seperti pengintaian, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan garis bawahi apa? Sepenuh hati. 100%. Perfectly. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat 2 kali bahwa Kaleb mengikut Tuhan dengan apa? Sepenuh hati. Wholeheartedly, fully, tanpa campur aduk dengan ketidakpercayaan. Tuhan menuntut kepada kita sebagai anak Tuhan, sepanjang tahun yang kita akan menginjak, kita harus pegang janji Tuhan dengan apa? Sepenuh hati. Kalau kita diserang dengan rasa ketakutan, kita habis. Saya bisa lihat wajah saudara, hidup dengan sepenuh hati, bukannya selalu happy. Kalau setengah happy, setengah percaya, bukannya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Bapa kita di surga, satu hal yang rindu kepada saudara sebagai anak-anak Tuhan. Apa sih selama ini aku mengasihi kalian? Selama ini saya memberi segala kebutuhan kalian. Masa belum percaya sepenuhnya kepada aku sebagai Bapa? Itu kan gombal. Itu yang kurang ajar itu. Dia tidak pernah mengecewakan kita, benar? Tapi kenapa kita lebih percaya dompet daripada Tuhan? Kenapa lebih percaya manusia yang tidak sempurna? Sebenarnya saudara, manusia itu bukan makhluk yang tak percaya, tapi makhluk untuk mengasihi. Siapapun. Trust dan believe itu berbeda. We just believe to God. Amin. Tapi we trust with people. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau Anda setengah-setengah percaya. Kenapa bangsa Israel begitu dimarahi oleh Tuhan? Karena mereka, masa-masa kesulitan mereka minta kepada Tuhan. Tuhan bebaskan pelunggunya, mereka menyembah kepada berhala. Mereka menyembah kepada Baal, mereka menyembah kepada Aserah. Berbagai dewa-dewi mereka yang merasa dapat kekuatan keuntungan. Saudara, uang memang perlu, punya power zaman ini. Tapi jangan uang lebih daripada Tuhan. Uang itu cuma sarana untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jangan saudara kejar-kejar uang. Uang itu tidak menjamin kebahagiaan hidup saudara. Saya kenal banyak
Jemaat-jemaat kami, anak rohani kami, konglomerat kaya raya. Menjelang kematian mereka, selalu mereka menyesal. Pak Pendeta, aku nggak tahu begini. Kekayaan saya berantakan, itu membuat kekacauan antara anggota keluarga. Gara-gara uang. Saudara harus sadar, orang Chinese, orang Korea, orang Asia memang begitu giat mencari uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Amin. Janji Tuhan, pandanglah Tuhan, bersinar dari Tuhan di hati saudara. Iman sejati adalah iman yang setia menunggu penggenapan janji Tuhan. Memang janji Tuhan tidak selalu tiba sesuai dengan keinginan saudara. Janji Tuhan dirancang oleh Bapaknya. Harus sabar. Kita tetap memegang janji Tuhan. Meskipun penggenapannya membutuhkan waktu panjang. Ketika saya diundang sebuah universitas namanya Evangelia University yang berlokasi di Fullerton. Sekolahnya benar-benar menuju kehancuran. Setiap bulan defisitnya besar. Semua teman-teman, kenapa Bapak ke sana? Bagaimana tangani segalanya? Tapi Tuhan memberi beban hati saya. Saya memakai kamu selama 40 tahun sebagai engineer arsitek jiwa. Kurang lebih 850 hamba Tuhan tersebar di seluruh dunia. Sekarang saya mau pakai engkau. Bukan hanya nationally Indonesia, saya mau pakai engkau globally. Global Missional University. Saya datang dengan janji Tuhan, saya datang dengan iman. Dan sampai 2 tahun Tuhan pulihkan sekolah. Minusnya begitu besar, sekarang Tuhan dikirim segala kebutuhan kami. Kemarin saya cek kepada administrasi keuangan, sekarang saldonya berapa? 1.200.000 US dollar. Surplus. Puji Tuhan. Semua Tuhan apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan menjalankan. Sama, bukan hanya kepada pendeta Kim spesialis, tapi kualitas kasih Allah terhadap aku dengan kualitas kasih Allah terhadap saudara persis sama. Amin. Percaya? Karena Anda juga anak, saya juga anak. Dia benar-benar memelihara hidup anak-anaknya. Makanya saudara, kita pegang janji Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita memenuhi banyak pribadi lepas pribadi. Orang yang tetap pegang janji Tuhan sampai akhir hayatnya, dia dimuliakan oleh Tuhan. Kita maju mundur. Tapi yang penting adalah finishing well. Sampai akhir terakhir, Paulus katakan Tuhan Timotius, aku bertanding dan pertandingan yang baik. Dia mengakhiri dengan penuh dengan semangat, dan dia berkata, Tuhan menyediakan mahakota yang besar. Bukan buat saya, tapi semua mengikuti seperti perjalanan pertandingan iman seperti aku. Mereka pun akan dapat mahakota yang besar. Amin saudara. Anda dan saya sekarang berada di dalam arena pertandingan. Sekarang berlari-lari menuju panggilan yang Tuhan berikan. Saya juga sedang berlari-lari. Berputar di sana mondar-mandir. Saya sebentar lagi jam 3 juga pergi kerja lain. Hopa lagi. Saya baru masih jet lag. Tapi berjuang maju terus. Karena janji Tuhan. Tuhan yang punya rancangan yang luar biasa melalui anak-anak Tuhan. You bukan hanya penonton, you pemain di dalam arena pelayanan yang Tuhan berikan. Pemain harus siap berkeringat. Penonton cuma pintar omong kritik saja.
pemain tidak ada waktu untuk ngomong. Yang ketiga, kalian punya iman yang tidak kehilangan semangat, passion. Sangat penting passion, semangat. Kalau orang yang punya keyakinan, dia punya semangat. Saya punya papa saya di Indonesia sebenarnya selama hampir 30 tahun, bukan papa, original papa itu namanya Om Hambali Subakti, sudah dipanggil 2 tahun yang lalu. Ketika beliau dipanggil umur 98 tahun. Beliau umur mertuanya James Rowani. Lihat beliau umur 90 tahun, spiritnya seperti lebih dari saya. Sehari 4-5 jam dia main komputer, semua bikin kopi-kopi, apa hopa saya dia bagi-bagi. Dia setiap hari masuk pabrik sini, pabrik. Umur 95 tahun, hidupnya semangatnya seperti belasan tahun. Baru ini saya juga ke sana, orangnya yang Tony Hambali, teman saya, foto bersama dengan papinya. Saya bilang, Ton, you harus memiliki iman papi. Semangat. Semangat tergantung umurnya. Zaman ini anak muda, semangatnya seperti 70 tahun. Hilang. Saya lihat di sini, lumayan umurnya ya, tapi semangatnya berapi-api seperti pemuda remaja. Amin. Saudara Pendeta Kim umur berapa ini ya? Sudah kepala 7. Tapi semangatnya masih seperti kepala 3. Iya dong. Kita harus. Jadi saudara, Yosua pasal 14 ayat 10-11 mencatat bahwa pada usia 85 tahun Kaleb berkata, baca sama-sama. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa tahun? 85 tahun aku hari ini. Ayat 11. Baca sama-sama. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berpegang perang dan untuk keluar masuk. Saudara, memang semangat secara fisik lemas. Saya juga akhir-akhir ini juga cepat capek. Tapi di sini kalau katakan ketika dia umur 40 tahun, sekarang umur 85 tahun, hampir sama semangatnya. Ia tidak meminta daerah yang muda, sehingga dia di sini dia minta dengan suatu daerah yang sangat berat. Ia meminta pegunungan Hebron, wilayah yang penuh tantangan dan dihuni orang enak yang sebenarnya tidak enak orangnya. Jadi saudara, istilah breakthrough. Kita begitu merasa tantangannya, temboknya terlalu tinggi, saya nggak bisa. Tapi dengan iman kita breakthrough, kita bisa memperoleh kemenangan. Saya setiap hari mengalami. Banyak dosen staf kami, mereka mengeluh begini-gini, tapi mereka lihat aku, kok Pak Rektor itu beda lah. Lebih tua daripada mereka, tapi semangatnya gak pernah pudar. Di UN, saudara, sebenarnya masa-masa paling berperan di bumi ini adalah umur 66 tahun sampai 79 tahun. Coba angkat. Di antara umur saudara 66 tahun sampai 79 tahun. Angkat tangan. Ya dong. Itu masa yang paling bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan saudara mau menonton, wah ini aku tua ini. Tuhan tertawa, anak ini nakal ini. Aku kasih kesehatan, aku kasih duit, aku kasih rumah, aku kasih citizenship Amerika. Sepertinya penonton, ngomel-ngomel terus. Bertobat hari ini, amin.
Iman yang dewasa tidak menghindari tantangan. Justru iman menghasilkan keberanian untuk membayar harga dan berkorban. Saudara, istilah korban, kita bayar harga demi Tuhan, itu tidak sia-sia. Anda tidak mungkin mengasihi sesamanya. Anda tidak bisa terjun dalam pelayanan tanpa pengorbanan. Itu omong kosong. Yesus bayar harga dengan dirinya. Darah Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Di mana ada uang, di situ ada hatimu. Saudara, jangan terlalu pelit untuk pelayanan. Pak Edi sedang di Jakarta ya, pelayanan. Saya kontak. Di daerah-daerah bimbing KKR mengajar keringatan. Wah, sekarang dulu enggak terasa, sekarang saya ke Indonesia kepanasan loh. Dulu masih muda enggak terasa, tapi sekarang wah, begini. Pak Edi enggak main-main, dia jalan tapi keringat. Perlu tanah juga. Di mana pergi, dia bukan blessing dengan firman Tuhan, dia di mana-mana pergi daerah-daerah pedalam, dia harus buka dompet, gini. Saudara, usia tidak membatasi iman. Semangat rohani tidak ditentukan oleh umur, tapi oleh hubungan dengan Tuhan. Sejauh mana kita intim dengan Tuhan. Saya setiap pagi berdoa, Tuhan, berilah semangat berdasarkan iman. Karena saya sepertinya dipengaruhi oleh usia. Lemas, saya berdoa, Tuhan beri kekuatan. Segar lagi. Karena Tuhan kita dan Tuhan hidup. Amin, saudara. Jangan jangan hanya mau kekuatan saudara, tidak bisa. Yang terakhir, iman yang berani mengambil janji Tuhan. Saudara, di dalam pasal 14 ayat 12, berikanlah kepadaku pegunungan itu. Baca sama-sama. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Berarti dia 45 tahun dia nggak pernah lupa janji itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Akhirnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb karena ia tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kemenangan diberikan kepada mereka yang berani melangkah bersama Tuhan dengan iman. Kesimpulannya adalah roh Kaleb untuk tahun baru Imlek buat saudara dan saya. Amin. Untuk memiliki new spirit tahun baru ini kita memerlukan roh Kaleb, yaitu iman yang melampaui kenyataan, iman yang berpegang teguh pada janji Tuhan, iman yang tidak kehilangan semangat, dan iman yang berani mengambil bagian dalam rencana Allah. Kaleb menyelesaikan hidupnya dengan baik. Finishing well. Ia tidak hanya memulai dengan iman, tapi mengakhiri dengan kemenangan. Saya berdoa agar tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi kita semua. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menjadi komunitas iman yang saling menguatkan, saling berdoa bersama dan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita hidup dalam kemenangan seperti Kaleb. Kita sekali lagi berdoa 1-2 menit. Mengingat firman Tuhan hari ini. Supaya kita make decision, Tuhan, aku mau hidup dengan spirit baru dalam tahun baru Imlek ini. Bukan hanya sekedar kebiasaan kita, tapi kita mau komitmen Tuhan. Kami mau hidup seperti Kaleb. Seumur hidup dia konsisten, pegang janji Tuhan dengan iman. Akhirnya dia memperoleh kemenangan, menjadi teladan bagi kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tahun baru kami butuh semangat baru, roh baru, sikap yang diperbarui oleh firman Tuhan. Kami sering mengeluh dengan situasi kondisi yang kami hadapi. Tapi Tuhan, pagi ini
Kami mau memandang Engkau sebagai sumber kekuatan hidup kami. Perjalanan hidup kami belum diakhiri, masih diberi kesempatan oleh Engkau. Kami mau mengikuti teladan Kaleb. Berilah roh, spirit Kaleb di dalam hidup kami, sehingga sisa hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, khususnya hari spesial Tahun Baru Imlek, diperbarui hati kami, diperbarui oleh firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin.有一份爱从天而来，比山高，比海深，从头摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让世界成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界呼求爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊爱火，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊爱火，我们一起向世界活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊爱火，我们一起向世界活出爱。
我们一起向世界播出爱，我们一起向世界播出爱。祝大家新年蒙恩。 Berdiri kita naikkan pujian, ya Yesusku berjanji, sebagai lagu respon firman Tuhan. Ya Yesusku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Oh Jesus, I have promised to serve you to the end. Be thou forever near me, my master and my friend. I shall not fear the battle if thou art by my side. No one will find the battle if thou wilt be my guide. Saudara-saudara, arahkanlah hati kita masing-masing kepada Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan Maha Kuasa. Sepanjang tahun yang kami akan tempuh bersama dengan Tuhan, dengan roh baru, spirit baru, dengan pertolongan Roh Kudus, mengikuti jejak Kaleb yang begitu luar biasa, karena hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin.